Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya malam ini alhamdulillah kita masih bisa hadir, masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Tentu yang pertama adalah sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa malam ini kita bicara sebenarnya lanjutan ya dari masalah yang 8 itu, yaitu masalah silaturahim. Ini akan kekal, akan kuat panjang begitu silaturahimnya kalau dasarnya satu, karena Allah. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan akan kekal kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau silaturahimnya dibangun berdasarkan harta, maka kalau hartanya habis, selesai silaturahimnya itu. Atau mungkin karena yang lainnya begitu. Ya, jadi bagaimana supaya terus langgeng, terus baik, niatkan satu saja. Silaturahim kita didasari karena Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang berbicara tentang bagaimana ketika Rasulullah ditanya, yaitu ya Rasulullah ahbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritakan, tahukanlah kepadaku ayu amalin, amal apa itu yang bisa mendekatkan aku ke surga, gitu kan, dan menjauhkan aku ke neraka. Tadi udah disampaikan tuh. Jadi ada 4. Yang pertama kali itu disebutkan apa? Jangan mensekutukan Allah. Karena kalaupun kita melakukan amal-amal masihnya kita musyrik, tetap saja sia-sia amal kita itu. Ya, misalnya sholatnya rajin tapi nyembah kuburan. Ya, ini kan rusak. Makanya yang pertama disebutkan itu ala tusyika billah, jangan mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua yaitu apa? Wa tuqimas shalah, dirikanlah sholat. Ya. Nah, ini mendirikan sholat kan beda tuh, melaksanakan mendirikan nih kan. Kalau sekedar sholat saja kayaknya selesai tuh. Padahal di dalam sholat itu kan ada pendidikan yang luar biasa, ada ajaran yang luar biasa. Kemudian yang ketiga yaitu waktu dia zakah dan bayar zakat. Syaratnya kalau ada ya. Kalau nggak punya jangan. Nah, ya ini zakat mah dasar, kalau sholat nggak pakai tuh. Punya nggak punya sholat aja begitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang kita bahas malam ini yaitu apa? Silaturahim, yaitu watasil rahimah,
yaitu apa? Mempererat tali persaudaraan. Nah, ada satu ungkapan di sini yaitu dari Abdullah bin Abi Aufa. Dia mengatakan qala kunna julusan asyiyata araba inda Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abi Aufa ini dia mengatakan kami duduk bersama Rasulullah SAW di sore hari itu di mana? Di Padang Arafah. Jadi kumpullah sahabat-sahabat di Padang Arafah itu. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Nah, ini nasihat juga bagi kita. Mudah-mudahan di sini orang baik semuanya nih. Kenapa? Karena kata Rasul begini, la yujalisuni man amsa qati'ur rahim. Jangan ikut duduk sama aku, kata Rasulullah, kalau orang yang sore ini memutuskan hubungan silaturahim. Kalau bahasa kitanya apa? Ini kalau ada yang ngambekan, marahan begitu, musuhan, pergi lah. Jangan ikut kumpul. Nah, itu kata Rasulullah tuh. Jadi kalau ada orang yang hari ini memutuskan hubungan silaturahim, jangan ikut, kata Rasulullah. Liyakum anna, katanya. Bangun-bangun, kata Rasulullah. Ternyata tidak ada yang bangun. Hanya satu yang bangun di kubur itu. Itu pun katanya orang yang sangat jauh duduknya. Ya kan kalau ini kan lingkaran tuh ya. Makanya kalau ada kajian-kajian, kalau kita pergi ke Madinah itu kan ada lingkaran. Nah, ada yang deket, ada yang jauh. Ternyata banyak juga yang jauh itu. Ya, jarang yang mau deket gitu. Nah, yang jauh nih keluar. Katanya kan tidak ada yang bangun kecuali ada katanya orang yang ada di barisan yang paling jauh. Nah, setelah itu tidak berapa lama kemudian dia pergi, tapi dia datang kembali. Gitu. Lalu ketika dia datang lagi, baqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka. Rasul tanya pas dia datang lagi itu, ada apa denganmu, kata Rasulullah. Naon? Ya, kok orang nggak pada bangun, kamu bangun gitu. Ada apa, kata Rasulullah. Dia jawab, ya Nabi Allah, sami'tu ladzi qulta. Ya Rasulullah, kan saya dengar tadi apa yang kau sampaikan. Apa? Yaitu kalau ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim di sore ini, keluar, kata Rasulullah. Maka saya pergi, kata dia. Karena saya dengar apa yang kau sampaikan ya Rasulullah, makanya apa? Fataitu halatan li. Akhirnya saya temuin tuh bibi saya. Kenapa? Karena bibi saya memutuskan hubungan silaturahim dengan saya. Dia datang ke rumah bibinya tuh. Sampai di rumah bibinya juga bilang. Apa kata bibinya? Faqalat madza abika ma hadza dabuka. Kalau bahasa Padana, konon maneh dia gitu. Kenapa kamu datang? Aneh tuh. Kedatangan kamu ini mengherankan ya. Lalu dia jawab. Apa kata dia? Fahbartuha billadzi qulta. Nah, ketika bibi saya bertanya seperti itu, maka saya sampaikan apa yang kau sampaikan Rasulullah kepada bibi saya. Akhirnya bibi saya pastagbarat li, dia minta maaf sama saya. Kan tadi dia sombong tuh bibinya tuh, pas dikasih tahu sama apa oleh ponakannya ini apa yang disampaikan Rasulullah, langsung dia minta maaf, ya, pastagbartu, dan saya pun minta maaf pula sama dia itu. Langsung kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta, baguslah kamu itu. Makanya tuh kalau orang yang nahan-nahan tuh kurang bagus. Kalau pas mendengar begitu, oh ya keliru, langsung datang. Ah, itu orang bagus tuh. Ya kan? Baguslah kata Rasulullah, ijlis, sekarang duduklah. Nah, kenapa Rasul keluarkan? Ini catatannya. Kenapa kata Rasulullah kalau ada orang memutuskan hubungan silaturahim, jangan duduk bersama aku. Jadi kenapa disuruh jangan duduk? Ini penegasan Rasulnya di sini. Apa kata Rasulullah? Ala, ketahuilah. Inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah itu nggak akan turun kalau ada di dalamnya orang memutuskan hubungan silaturahim. Ini gara-gara kita orang lain pun kena. Kenapa? Karena Allah tidak turunkan rahmatnya itu. Itu tekanannya di situ. Makanya
Kata Rasulullah, jangan duduk bersama aku kalau ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kenapa? Karena nggak turun rahmat. Bukan bagi orangnya saja, tetapi yang lain pun akan terkena. Itu yang ditegaskan Rasulullah. Ya. Nah kemudian Baqala Al-Faqih rahimahullah taala, Al-Faqih menjelaskan di sini bahwa di dalam hadis yang disebutkan di atas dalilun, yaitu menunjukkan ala anaqati ar-rahim dan bun adim. Ternyata memutuskan hubungan silaturahim menurut orang Faqih di sini yaitu apa? Dosa besar. Menurut dia, ya. Wadan bun adim. Jadi katakan demikian. Kenapa? Li'annahu yamna'ur rahmata anhu wa amman tuh. Li'annahu yamna'ur rahmata anhu wa amman kana dalisahu itu. Kenapa? Karena menghalangi turunnya rahmat buat dirinya dan juga buat orang-orang yang bersamanya. Makanya disebut jadi zanbun. Nah, begitu. Makanya kalau ada orang misalnya marah itu jangan mudah bilang begini, mulai hari ini sudahlah selesai. Terus kita gabung sama teman-teman yang lain kumpul tuh, rahmat Allah nggak turun tuh gara-gara kita, ya kan gitu. Nah, makanya jadi janbun itu katanya begitu. Ya. Nah, fal wajib 'alal muslim, lalu apa kewajibannya bagi kita sebagai muslim? Ayyatubah, bertaubat. Bagi siapa? Man qati'ur rahim. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah memutuskan hubungan silaturahim sama saudara ini, cepat bertobatlah. Cepat sambung lagi, jangan diteruskan. Ya. Kenapa? Karena ini tegas dalam Al-Qur'an. Karena kalau bicara silaturahim itu dasarnya adalah surat An-Nisa. Itu ada ayat Quran yang berbicara yang harus benar-benar kita jaga. Nah, itu. Wa yastaghfirullah, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasila rahimahu. Nah, setelah kita bertaubat, kita mohon ampunan kepada Allah, lalu kita jalin hubungannya lagi. Nah, kalau kemarin istilahnya apa? Selesai, udah kita sambung lagi tuh. Nggak usah diputuskan lagi. Bertobat tapi masih tetap aja, sama aja. Kan kita kadang-kadang rajin istighfar kan, astagfirullahaladzim, tapi terus ya kita orang itu ya gak benar. Kan yang dimaksud bertobat itu apa? Kita menyesali kesalahan kita dan kita berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau masih terus mah belum berarti. Itu. Nah, itu tapi harus langsung dijamin apa istilahnya dijalin hubungannya. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyan Nabi hadal hadis, karena hadis ini Nabi menjelaskan yang pertama apa? Inna silaturahim tuqarribul abdu. Karena silaturahim itu akan mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita ke neraka. Mafhumnya berarti orang yang memutuskan hubungan silaturahim akan ke neraka. Kan gitu kan? Menjalin silaturahim, hubungan persaudaraan itu akan mendekatkan kita ke surga. Jadi kalau memutuskan, kan tempatnya dua nih Pak. Ntar nih kalau selesai hidup tempat kita dua. Kalau menjalin hubungan silaturahim katanya mendekatkan kita ke surga. Berarti kalau memutuskan, nah itu. Berarti kalau sekarang ada orang misalnya udah putus hubungan kita, jalannya kemana? Neraka. Maka jangan ada yang kata putus, ya kan? Lalu dia misalnya menyakitkan, misalnya alasannya kenapa kita putuskan hubungannya, karena dia selalu menyakitkan. Ingat kata Rasulullah, akhlak penghuni surga itu salah satunya apa? Memaafkan sama orang yang mendolimi. Jadi kalau kita bisa memaafkan, itu udah punya stempel tuh, tiket, ya kan? Itu akhlak Rasul. Apa Rasul yang menjelaskan akhlak alil jannah, nanti disebutkan di sini. Warawiyan Rasulillah SAW qala ma min hasanatin azalu thawaban min silatirrahim wa ma min danbin azzaru ayu azzilallahu li sahibihi al uqubata bid dunya ma ma yaddahiru bil akhirah minal bagi wa qatir rahim. Katanya apa? Kata Rasulullah, tidak ada satu kebaikan yang disegerakan pahalanya daripada silaturahim. Jadi kalau kita berbuat baik, menjaga hubungan persaudaraan,
itu apa? Disegerakan balasannya oleh Allah. Dan tidak ada katanya dosa yang disegerakan hukumannya, gitu kan? Iqabnya di dunia juga menjadi tabungan di akhirat nanti. Apa diantaranya? Qati'ur rahim. Itu kan? Dalam muamalah saja ini akan terasa nih, misalnya gini, ini orang jaga hubungannya baik, bisa menikmati tuh. Ya kan? Ini kalau Pak, misalnya maaf ya Pak, ini misalnya si A sama si B ini akur gitu. Nah ketika si A ke rumah si B, ya minimal kalau nggak kopi ya air putih ada ya Pak. Nah kalau orang nggak akur kira-kira duduk juga susah kan? Terasa sebenarnya. Itu kan. Ya kalau dia memutuskan, assalamualaikum juga jangan-jangan nggak dijawab ya kan? Nah itu udah mulai begitu tuh. Kalau ada rasa benci. Tapi kalau misalnya kita tadi itu ketika dia memutuskan hubungan silaturahim, dia membenci kita tapi kita menerima dengan baik misalnya, insya Allah itu salah satu bentuk akhlak penghuni surga. Tapi susah, benar gak Pak? Iya kan? Kenapa? Karena si kata suka pakai dalil. Dalilnya apa? Gak mungkin lah aku, kan gitu kan? Kayaknya kenapa gak bisa gitu. Rasulullah aja diludahi itu ketika dia mau ke masjid. Kira-kira yang meludahinya dimusuhin apa enggak? Pernah dengar sejarah itu? Ya setiap Rasulullah ke masjid, Rasul diludahi. Satu hari ke masjid gak ada yang meludahi, dicari oleh Rasulullah, kemana orang yang meludahi? Tapi kalau kita mau ke masjid diludahi, pas besok masih nggak ada, alhamdulillah. Ya gitu ya kan Pak? Itu akhlak luar biasa. Pas diberitahukan dia sakit, Rasul kembali ke rumahnya, dia bawakan makanan, dia beri itu. Sampai orang yang tadi menyakiti Rasul, apa dia bilang? Dia bilang apa? Aku adalah orang yang paling benci kepadamu ya Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang menyuka kecuali engkau ya Rasulullah. Hanya dia masuk Islam. Itu akhlak yang luar biasa. Jadi kalau cinta Rasulullah kan ngikut mestinya. Kan kalau cinta ngikut bukan? Tapi susah mau ngikut gitu ya. Nah ini tantangan buat kita sebenarnya. Nah kalau ini terbangun dengan baik, kuat umat Islam. Ya kan, ini gara-gara beda pendapat aja kadang, jangan duduk bareng ya kan, masjid aja ganti kan. Nah itu, kita kadang-kadang beda pendapat lah. Jangan ada di kita begitu. Nah kemudian yang berikutnya. Nah, ini hadis yang berikutnya. Qala jarrajulun ila Nabi SAW, ada seorang datang menghadap Nabi kita Muhammad SAW, faqala innali arhaman asilu wa yaqtauni wa afu wa yajlibuni wa ahsinu wa yasiuni apa ukaffiuhum. Rasulullah, saya punya kerabat, saya punya famili, saya punya saudara ya Rasulullah. Saya berbuat apa, saya sambungin keluargaan, dia putuskan. Jadi kalau saya datang baik-baik gitu, dia berbuat jahat sama saya. Wa asilu katanya, saya hubungi, dia nggak mau, dia malah memutuskan. Kemudian katanya wa asinu, saya berbuat baik, wa yasiuni, dan dia berbuat jahat sama saya. Terus dia bilang apa? Ya Rasulullah, boleh nggak saya membalas seperti apa yang dia lakukan? Jadi dia bilang, selamat tinggal juga. Putus persaudaraan, putus juga. Boleh begitu nggak? Ini pertanyaan dia tuh. Bolehkah ya Rasulullah saya lakukan, saya balas apa yang dia lakukan? Seperti apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah, qala la, enggak. Kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Idan tastarikuna damian. Karena kalau kamu balas semuanya sama, kamu orang gak baik. Berarti kalau ada orang besok ngomong sama kita, mulai hari ini putus hubungan kita. Oke, sama nggak? Nah, ini banyak yang sama berarti. Tadi itu kan putuskan hubungan silaturahim kemana? Ke surga apa ke neraka? Berarti ngikut nggak kita? Nah, kan tadi temannya bilang begitu, mulai hari ini kamu nggak usah lagi nanya sama aku. Kata kita oke, berarti dia ngajak kemana tadi? Ngajak ke neraka. Terus kita bilang ayo sama-sama, begitu kan? Tapi nggak begitu, ya kan? Apa? Karena kata Rasulullah, idan tastarikuna jami'an. Kalau kamu balas seperti apa yang dilakukan, kalau begitu sama semuanya, kata Rasulullah. Itu, ya kan Pak? Kan ada bahasa kan? Kalau si A lagi marah, kan bahasanya begitu.
Nah yang sehat jangan ngikut. Masa ngikut yang lagi nggak sehat? Kan kalau lagi marah rata-rata bukan akal yang digunakan, ya kan? Nafsu. Nah dia nak marah sama kita. Nah kita yang lagi nggak apa, akalnya masih sehat gitu, mau ngikut apa enggak? Jadi kalau besok ada orang ngomong misalnya, mulai hari ini putus hubungan kita, jawabannya bagaimana tuh? Oke, apa? Masa begitu? Nah, coba jawabannya gimana? Dipikirin tuh. Jangan bilang oke Pak Haji Burhan. Kalau bilang oke ini sama-sama, berarti kan begitu. Ini pernyataan Rasulullah. Idan dasarikuna jami'an. Kalau begitu sama semuanya. Berarti dia jahat, kamu juga jahat. Berarti kalau dia nggak mau menjalin hubungan silaturahim dengan kamu, kamu tetap jaga hubungannya dengannya, begitu. Ya, itu Rasul menjelaskan begitu. Walakin hul bibadli, kata Rasulullah, ambillah sikap yang utama. Apa sikap yang utama di situ? Waselum, hubungi mereka. Ya, mungkin kalau sedang marah hari ini, ya nggak usah dikunjungi dulu, besoklah, gitu. Ya kan? Ya kalau kan sekarang mah teknologi udah maju, Bang. Kamu datang takut masih marah, ya di WA aja dulu, assalamualaikum, nggak dijawab, sehat, ayo aja, lama-lama jauh juga dia. Ya, painaulan yazala ma'aka dohiru minallah. Kenapa? Kalau seandainya kita tetap jaga hubungan itu, kalaupun dia marah dengan kita, dia benci dengan kita, Allah akan tolong kita. Nah kalau sudah Allah tolong, tidak ada kekuatan yang bisa meruntuhkan itu. Jadi kalau kita sudah Allah tolong kita, mau bagaimanapun nggak ada yang bisa meruntuhkan. Nah itu, ya. Allah akan tolong kamu, kan begitu. Itu jadi aman lah bahasanya. Ya. Makunta ala dzalika. Jadi selama kamu berbuat baik, maka Allah akan menolong kamu. Yuqalu, lalu dikatakan salah satu min ahlaki ahlil jannah. Nah itu. Ada 3 yang merupakan akhlak penghuni surga. Kayaknya ada semua di sini nih. Ya. Nah, ini ada 3 macam nih akhlak penghuni surga. Saya yakin ada di sini semuanya. Ini kan ahli surga semua nih. Ya. La tujadu illa bil karim, katanya. Dan itu nggak ada kecuali orang-orang yang mulia. Nah, kan mulia semua kan? Soalnya kita sering dengar yang mulia ya kan? Berarti kan oh ini udah ahli surga semua nih. Nah 3 katanya apa? Pertama apa? Al-ihsan ilal musid. Berbuat baik sama orang yang berbuat jahat. Kan bapak-bapak semua kan? Biar orang jahat mau baik aja terus ahli surga. Iya kan? Itu. Yang kedua, walafu aman dolamahu, memaafkan terhadap orang yang mendolimi. Jika ada orang zalim sama kita, ya udah maafin aja. Misalnya kita denger nih bahwa kita dipitnah begini-gini, maafin aja. Atau mau dibalas, yang mana kira-kira Pak Haji? Oh, maafin ya. Ya kalau besok dengar berita begini misalnya, tadi ada orang ngomong di masjid bahwa kamu begini, kira-kira mau dibalas apa dimaafin aja? Khawatir ya kan? Terus nggak ada lagi di masjid, kenapa sakit hati gitu ya. Akhlak penghuni surga, maafin aja, begitu. Ya, berbuat baik sama orang yang berbuat jahat gitu. Yang kedua, memaafkan terhadap orang yang mendolimi. Yang ketiga, wal badlu liman haramahu, memberi sama orang yang pelit, yang tidak mau memberi. Makanya kalau pengen ke surga, cari orang pelit, kasih. Ya Pak, itu akhlak penghuni surga. Jadi kalau misalnya itu orang pelit banget, kasih itu. Nah misalnya nih, karena sekarang rata-rata tuh suka nanam pohon-pohon depan rumah, ada rambutan, ada duren, ya kan. Kebetulan tetangga kita punya pohon duren, kita punya pohon rambutan. Yang sebelah lagi nggak punya pohon. Nah ketika kita punya rambutan, kira-kira yang mau kita kasih yang punya duren apa yang nggak punya pohon? Yang mana dulu? Nanya pelan-pelan nanya ya. Ini kan kita punya pohon rambutan Pak, ya kan? Tetangga kita sebelah punya pohon duren, sedang berbuah lagi. Sebelahnya nggak punya apa-apa. Kira-kira yang mau kita kasih rambutan yang punya duren dulu, apa yang nggak punya apa-apa? Nggak nanya aja nih Mas.
Ah, Barang. bareng ya. Rasanya yang punya durian dikasih ya kan. Kenapa? Nanti berharap kalau duriannya panen ngasih. Ya kan? Kenapa itu gak dikasih? Gak punya apa-apa. Nah itu yang geder. Ya kan? Ini kalau kita baca lagi dalam Al-Quran kan ada tuh. Apa Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ya, bahwa orang yang bertakwa itu kan disiapkan surga seluas langit dan bumi, gitu kan? Di sana ada kata apa itu, salah satunya apa, mengeluarkan harta ya kan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tadi itu mau bersodakoh ya kan. Tapi ada kalimat yang kadang-kadang nggak tahan dulu, ada kata-kata marah itu. Di sana ada kalimatnya apa? Wal kadiminal goizo wal apina aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini pakai kelas nih. Nahan marah kelas 1, memaafkan tadi sama orang itu naik kelas 2, terus berbuat baik sama orang yang tadi itu kelas 3. Jadi kira-kira apa ya? Nih kita mau ke masjid nih, tiba-tiba orang maki-maki kita, marah-marah sama kita. Kita maafin nggak? Alhamdulillah, berarti naik kelas 2. Ya kan tadi kan nahan marah, gak marah dia, maafin aja. Terus pas sampai kita pulang dari masjid ke rumah, oh di rumah banyak makanan. Kira-kira orang yang marah-marah mau dikasih makanan nggak? Nggak, kira-kira mau dikasih nggak? Ya kan yang pertama nih, pertama kan kita tahan marah, kita nggak marah, tetap kita maafkan dia. Pulanglah kita ke rumah dari masjid itu, wah di rumah kita banyak itu makanan loh. Kira-kira orang yang tadi maki-maki kita mau dikasih makanan apa enggak? Rasa-rasanya berat, baru naik kelas 2 nggak naik kelas 3 ya kan? Masih ada kesel juga dia, padahal rangkaiannya demikian itu. Itu dicontohkan Rasulullah, diludahi, nggak marah Rasulullah. Ketika dia sakit justru ditengok oleh Rasulullah. Ini luar biasa perintah dalam Al-Quran tuh. Wal kaziminal ghaiza wal afina aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Langsung berbuat baik sama orang yang seperti itu. Itulah akhlak penghuni surga. Berarti akhlak kita belum nyampe ke situ. Ya. Mudah-mudahan besok nyampe ya kan. Nah, itu. Ketiga tuh katanya tadi ya, itu nggak ada kecuali di orang-orang yang mulia. Maka orang mulia mah pasti berbuat baik lah. Kalaupun ada orang berbuat jahat sama dirinya, dia pasti memaafkan orang yang mendolimi dirinya, dan dia memberi sama orang yang tidak mau memberi. Kemudian ada salah satu yang menjelaskan di sini, katanya apa? Yamhullah mayyasha wa yusabbit. Nah ini ada luar biasa nih, yamhullah gitu ya. Jadi Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Siapa yang dihapus? Mayasa. Apa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ini kaitan dengan apa? Seorang kita nih misalnya selalu menjalin hubungan silaturahim dengan baik, insya Allah kesalahan-kesalahan itu akan dihapuskan. Tuh, makanya harus terbangun tuh silaturahimnya. Alhamdulillah nih, kadang-kadang saya ngelihat tuh suka apa istilahnya habis Jumat apa malam Jumat apa tuh suka ada makan bareng gitu ya kan. Kalau silaturahim harus makan bareng ya Pak. Ya artinya kan salah kumpul lah begitu ya. Tapi tadi bangunnya apa? Karena Allah. Karena khawatir kalau itu terbangun perkumpulan itu karena tadi sesuatu, khawatir kalau sesuatunya nggak ada, kemana lagi? Udahan, ya kan? Itu mah tambahan aja, bukan pokok, ya kan? Iya, jangan jadi pokok, itu mah tambahan saja. Yang penting adalah membangun bagaimana persaudaraan itu. Jangan karena suatu khawatir nanti sesuatunya nggak ada, udahan itu, ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, nah ini yang terjadi perbedaan sampai hari ini. Inna rajula katanya liyasila rahimahu wa qad baqiya min umri salasata ayyam fayazidullahu bi umri salasina sanatan. Wa inna rajula la yaqta rahimahu wa qad baqiya min umri salasuna sanatan, katanya apa? Ya.
Jadi katanya ada seorang yang menjaga hubungan silaturahim, hubungan kepersaudaraan, padahal sisa umurnya itu hanya 3 hari, Allah tambah menjadi 30 hari, 30 tahun. Kemudian ada seorang yang umurnya tadi masih panjang 30 tahun, karena dia memutuskan hubungan silaturahimnya, maka Allah perpendek menjadi 3. Nah, ini ada ulama yang berbeda dalam memahami. Katanya kenapa? Karena ada satu hadis menjelaskan bahwa silaturahim itu akan memperpanjang umur. Nah, ini ada 2. Ada yang memahaminya itu secara lafziah. Ya, secara lafziah dalam hadisnya ya dipanjangkan umurnya gitu, secara lafziah berarti ditambah. Tapi ada yang memahaminya bukan dari sudut itu. Maksudnya apa? Orang yang benar-benar bersilaturahim, kalaupun dia sudah tidak ada, tetap pahala kebaikannya akan tetap dicatat oleh Allah. Karena pahalanya akan masih tetap dicatat oleh Allah, seakan-akan orang itu masih hidup. Jadi kalau kita melakukan kebaikan ini, kalaupun kita nggak udah ada, insya Allah kebaikan itu akan ngalir. Ya misalnya di Pandani, di Masjid ini bikin satu kegiatan yang positif. Ya, kalaupun kita tidak ada, nanti generasi berikutnya meneruskan, tetap aja kita akan dapat terus. Tidak putus tuh. Ya. Dan silaturahim dipahami seperti itu. Jadi ada yang satu menerjemahkan secara lafziah bahwa benar ditambahkan umurnya, yang satu bukan ditambah umurnya. Nah, yang berpegang kepada bukan ditambah umurnya, kenapa? Karena Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jadi kalau ajal kita sudah datang tuh, itu nggak bisa Pak ditunda, ya kan? Nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Misalnya batas hidup kita diputuskan oleh Allah hari Senin jam 12, bisa hari Selasa nggak bisa. Jangankan sehari, sesaat aja tidak bisa. Nah, makanya hati-hati kalau itu udah datang. Apa kata Imam Syafi'i? Idza najalat idza najalat, kata Imam Syafi'i, kalau dia udah turun di saat mana ya pala ardun taki wala sama. Kalau kematian sudah datang di halaman rumahmu, langit dan bumi nggak bisa mencegahnya. Ya kan? Tuh kalau dia udah datang, cuman kita nggak tahu kapan datangnya itu. Coba, ini untungnya nggak dikasih tahu harinya nih. Wah, kalau dikasih tahu harinya rasanya susah ya. Apalagi udah dikasih tahu misalnya Jumat pagi dia akan pulang. Kira-kira kalau diajak main nggak? Misal nih ada orang nih ya, akan dikasih tahu nih besok Jumat pagi dia dipanggil Allah. Terus kita samper nih sekarang main yuk, kita main. Mau nggak main dia? Enggak, dia bilang apa? Percuma kan gue besok udahan. Dia bilang begitu ya. Ini untungnya nggak dikasih tahu. Tapi di situ nasihatnya luar biasa. Apa? Hati-hati. Ya, jangan sampai akhir perjalanan hidup itu bukan husnul khotimah, su'ul khotimah. Makanya harus hati-hati. Sikap kita harus bagaimana? Nah, itu. Harus selalu, kalau misalnya bersaudara, harus selalu menjaga hubungan baik gitu. Jangan begini, udah kita putus hubungan silaturahim selama seminggu. Emang yakin masih bisa hidup? Iya, nggak tahu itu. Maka indah tuh Al-Quran itu cuma bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu indahnya tuh. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Indahnya di situ. Kenapa indahnya? Karena nggak dikasih tahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya, bingung dia. Ya, apalagi misalnya pemberitahuannya di akhir tahun. Kayak kemarin tuh, kan ada yang macam-macam yang mempersiapkan akhir tahun. Dia lupa umurnya 365 hari dikurangin Allah, ya kan? Udah begitu bukan lagi dipikirin tuh bagaimana selama 365 hari itu kira-kira diridhoi apa tidak. Apakah semua amalan yang kita lakukan kemarin itu benar-benar diterima? Apa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Sementara yang kemarin gak akan datang lagi itu. Ya. Malam Jumat kemarin itu kan kita terakhir di 2022, benar kan? Malam Jumat ini 2022 apa 2023? Oh, nggak datang lagi dia. Dia udah begitu, ya kan? Makanya itu
Waktu kalau sudah berlalu, dia nggak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Ya, kalau sesuatu yang kita inginkan hari ini kita nggak dapat, besok masih kita punya harapan. Ya, misalnya kita pengen apa? Kira-kira Pak Haji Buran pengen apa? Nah, ya pengen itu misalnya Pak Haji ya. Nah, masih, wah hari ini belum dapat, masih besok ada harapan. Tapi waktunya Pak nggak ada. Udah pergi dia, nggak balik lagi itu. Makanya harus jaga baik-baik waktu itu. Kemudian yang berikutnya ini, warawiya sauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuraddul qadaru ila du'a wa la yajidu bil umri ila al birra. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya itu. Wa la yajidu bil umri, dan tidak ada yang menambah umur ila al birra kecuali kebaikan. Wa inna rajula la yukhramu rizqa bidan yusibuhu. Kadang kita ini terhalang rizki itu karena dosa yang pernah kita lakukan. Sebenarnya kita buat dosa pun akan membuat seperti itu. Ya. Makanya kalau ingin diberkahkan rizkinya gitu, kan doanya mah alhamdulillah ya Allah bila keberkahan dalam rezeki ya, tapi jangan banyak berbuat maksiat. Kenapa? Maksiat itu akan menghalangi tuh rizkinya itu. Jadi dosa itu bisa jadi penghalang. Nah ini tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Makanya banyak berdoa. Jadi walaupun kita sudah takdirkan begitu, kalau kita mohon kepada Allah, ya serahin aja kepada Allah. Makanya sering saya dengar tuh doanya, Allahumma tawil umurona, Allah panjangkan umurku. Untuk apa? Ya kan? Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umurku. Untuk apa Pak Haji? Lil ibadah. Ya Allah panjangkan umur untuk ibadah ya Allah, gitu ya kan? Nah, itu. Kalau berkenan, nah itu hak Allah ya kan? Itu. Nah kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala man ittaqarraba, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasila rahibahu, dan mempererat persaudaraannya, katanya apa? Unsialahu bi umri, panjangkan umurnya. Yani maksudnya apa? Yujadu bi umrihi wa sarallahu malahu, yani kasura wa aihibbahu ahluhu. Jadi kalau orang benar-benar menjaga hubungan silaturahim, dia benar-benar bertakwa kepada Allah, maka tadi katanya, kata Ibnu Umar, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rizkinya, dan dicintai keluarganya. Coba kalau kita nggak pernah mau menjaga hubungan baik sama keluarga, jangan-jangan keluarga kita juga lupa kalau kita keluarganya. Ya kan Pak? Makanya alhamdulillah di kita Maya menjaga hubungan keluarga itu ada ikatan. Ada ikatan apa tuh? Supaya tetap terjalin, diikat dengan arisan. Benar nggak Pak? Kan ada arisan keluarga kan? Nah mudah-mudahan terjaga dengan baik. Yang udah narik, yang belum narik, tetap menjaga kekeluargaan. Khawatir yang belum narik gajian datang, yang udah narik nggak datang. Kalau arisan tujuannya, ya kan? Bener nggak? Kalau arisan tujuannya ya begitu, karena dia mau menjaga hubungan keluarga, itu mah bukan tujuan, makanya tetap akan terus terjaga itu. Jangan sampai salah niat tuh kan, kalau niatnya salah jadi bubar itu. Kenapa nggak datang? Habis percuma, datang juga udah keluar. Nah, kan niatnya salah dia. Tapi kalau niat silaturahim enggak, dia nggak lihat itu. Pokoknya yang penting pertemuan. Itu saya yakin dah semuanya orang menjaga hubungan itu dengan baik, ya kan? Itu dicintai keluarga. Nah di sini perbedaan ulama. Wahtalamu bi ziyadatil umri, yaitu ulama berbeda pendapat tentang penambahan umur. Faqala ba'duhum, nah ini sebagian mengatakan, ya. Al-khobaru ala dohirihi anaman wasila rohimau yuzadu bi umrihi. Ini dia melihat dari segi labziyah. Lapannya kan dipanjangkan umurnya. Dia pahami ya sudah ditambah berarti umurnya. Itu dari segi lapannya. Nah yang kedua, yang keduanya mengatakan wa qala ba'duhum la yuzadu fil azal alladhi adalahu lahu li anna Allah taala qala fa idza da'aluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan ditambah katanya.
Kenapa? Karena setiap kita kan sudah punya batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya ini jatahnya sekian, ya udah. Kenapa? Karena didasari Al-Quran, kalau ajal sudah datang itu nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Jadi dia tidak melihat dari segitu. Tapi yang dia lihat apa? Walakin katanya, yang dilihat dengan ini, makna ziyadatul umri di sini, ayuk tabasawaba ba'da mautihi wa idza kutiba lahu sawabu ba'da mautihi maka annau yazidu fi umri. Amalnya itu karena dia rajin bersilaturahim itu pahalanya tetap dicatat kalaupun dia sudah meninggal. Karena pahalanya ini tetap dicatat seakan-akan dia masih hidup. Nah, itu melihatnya dari segitu. Kalau yang lain tadi, nah ini pendapat. Mana yang lebih kita pilih? Mana itu ada beda pendapat. Ada yang secara lafziah, ada yang melihat dari segi makna. Jadi ada lafziah, ada maknawiyah. Yang maknawiyah seperti itu. Jadi bukan umur yang ditambah, tapi karena pahala masih dicatat, karena pahala masih dicatat, seakan-akan dia masih hidup. Ya kan? Kayak ada itu amal jariah kan? Jariah mengaliri kan? Kalau terus mengalir seakan-akan masih ada gitu. Nah kemudian wadukiro katanya idza kana laka qaribun. Nah ini ada yang mengatakan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullaha wasilul rahimah fa inna abqalakum bid dunya wa khairul lakum bil akhirah. Pertama kata Nabi apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kedua pererat tali persaudaraan. Kenapa? Dua-duanya ini takwa kepada Allah, mempererat tali persaudaraan, yaitu apa? Abqalakum bid dunya, akan tetap memberikan kebaikan buat kamu di dunia. Kemudian wa khairul lakum bil akhirah, juga akan memberikan kebaikan buat kamu di akhiratnya di mana? Karena menjaga silaturahim ini kan mendekatkan ke surga. Jadi di dunia juga dia menemukan kebaikan, mendapatkan kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Mafhumnya adalah kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, memutuskan hubungan silaturahim, berarti di dunia juga kita nggak menemukan kebaikan, apalagi di akhirat. Makanya harus dijaga itu. Hubungan dengan saudara harus baik. Sampai dikatakan begini, kalau kamu punya kerabat dekat, falam tamsi ilahi birijlika, dan kamu tidak mengunjunginya, walam tu'tihi mimalika, nggak pernah bantu, itu ya. Nah, bimana katanya pakon kotor tahu, berarti kamu sudah memutuskan keluarga. Dia punya saudara, nggak pernah melihat saudaranya, dia punya nggak pernah bantu. Kamu katanya apa? Sama dengan memutuskan persaudaraan. Makanya kata Rasulullah, silul arham walau bisalam. Erat tuh persaudaraan, kalaupun hanya dengan ucapan salam. Ini kita datang ke rumahnya nggak bawa apa-apa, assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam. Nggak bawa apa-apa ya, nggak ada. Cuman kalau ada, jangan pura-pura nggak ada, loh. Iya kan? Iya kan? Nggak ada, ini kan walau bisalam maksudnya apa? Nggak ada ini itu pun tetap jaga, kalaupun hanya kamu bisa mengucapkan salam saja. Kan kadang-kadang suka begini, habis malu kita nggak ngeliat gimana ya, udah nggak ada salah, ya kan? WA aja dulu, karena kan teknologi maju ya kan? Aku mau datang tapi mama ya nggak mau apa-apa gitu. Udah bilang enggak gitu. Jadi kalaupun misalnya nggak ada apa-apa, tetap kata Rasulullah, karena kalau kamu tidak mengunjunginya, kamu punya tidak membantu, sama dengan kamu putuskan. Nah itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Bahkan katanya apa? Nah, dikatakan lagi nih, ya ibnu Adam sirrohimaka itu bimalika, hei manusia, hei bani Adam, perlatlah kekerabatanmu itu. Bimalika dengan hartamu. Pain bakhil tapi malika okalla maluka. Kalau kamu memang nggak punya, dikit hartamu itu, artinya nggak punya lah gitu. Pamsi ilai bijlika, jalan aja, berkunjung aja. Berarti kalau punya, ada suatu. Kalau nggak punya ya sudah, tetap apa? Pamsi ilaihi birijlika, tetap kamu kunjungi dia. Nah, itu bukan boleh diam aja. Pakola Nabi SAW silu arhamakum walau bisalam. Itu kata Nabi itu. Silu.
Peratlah hubungan saudaramu itu, walau hanya dengan ucapan salam saja. Ya mudah-mudahan jangan ada di antara kita nih terbangun terus nih silaturahim. Makanya ada tempat gitu kan, samping berkumpul, nah bagus ya kan. Mudah-mudahan terus terjaga itu. Kenapa? Karena kalau itu dijaga tadi mendekatkan ke surga, menjauhkan kita ke neraka. Nah, itu harus itu. Ini sebenarnya nanti kita nyambung tuh, belum selesai. Ya, ada 3 hal tuh yang tidak ada apa, baik muslim kafir semuanya harus dijaga. Kayak janji. Ya, ini kan ada nih 3 janji nih, kalau kita janji sama siapapun, apa itu muslim, apa itu kafir, harus tetap dipenuhi. Yang kedua, itu menjaga hubungan persaudaraan. Muslim dan kafir tetap saja menjaga batasan persaudaraan. Tapi kalau udah persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Bukan misalnya gara-gara saudara beda aliran, beda agama, pas ada acara agamanya ngucapin gini, nah itu mah enggak. Kalau berkunjung dia sakit kita jenguk, ya kita punya kita kasih, itu mah ya harus dijaga persaudaraannya itu. Nah kalau yang reuni begitu, nah, niatnya dari rumah kan udah salah kali. Bukan menjaga hubungan silaturahim, kira-kira teman lama nih masih naksir nggak? Nah, itu mah jangan salah niat silaturahimnya, ya. Jangan dilanjut itu, ya. Yang itu mah jangan lanjut ya Pak. Kayaknya dari rumah udah salah niat tuh. Emang gara-gara itu ada 2 yang pernah ada curhat sama saya. Saya nggak cerita ya ini kan. Siapa orangnya itu, pengajiannya di sebelah sana. Itu gara-gara reuni ternyata ketemu, akhirnya lupa sama istrinya, ingat sama teman sekolah yang di SMA dulu, pindah rumah. Nah ini yang nggak bagus ya kan gitu. Dia juga yang itu tadi teman sekolahnya lupa juga sama teman yang di rumahnya, akhirnya pindah tuh, yang ono nyari yang ini nyari. Nah itu udah kagak bener ya kan itu. Tapi mudah-mudahan besok Bapak kalau reuni niatnya baik lah semuanya, bahwa benar-benar ingin menjaga persaudaraan, bukan mencari sesuatu yang lain. Pertama jelas ya, kan berkunjung, pamsi birijlika, kalau ini kan biyadikan, ya kan? Nah apakah dengan kontak itu akan bisa memenuhi semuanya? Saya yakin tidak. Istimewanya adalah bagaimana kita datang. Itu. Tapi bukan berarti harus selalu itu. Akhirnya apa? Karena nggak bisa ke sana, nggak WA juga. Nah itu juga benar. Artinya nomor 1 tetap bagaimana silaturahim dengan apa itu wajah ini apa itu bertatap wajah itu. Itu ya Pak. Jadi istilahnya apa? Karena tekanan itu pamsi birijlika. Berarti datang. Tapi jangan dipahami pamsi birijlika nggak bawa motor ya. Kan harus berkunjung kan dengan jalan kaki itu. Maksudnya bawa motor boleh nggak? Ya boleh, itu maksudnya berkunjung gitu. Kan bahasanya itu kan pamsi birijlika. Datanglah dengan kakimu. Nah, bawa mobil ya punya mobil bawa. Gitu. Jadi maknanya saja. Mungkin itu ya. Ya. Ya nanti kita lanjutkan. Belum selesai itu, nanti ada 3. Itu ada nyambung. Nanti kaitannya dengan surat Luqman. Itu ada apa yang disampaikan Bapak itu. Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.